Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di podcast 48 Hours Nonstop Kumham Banten. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika 2021 Kementerian Hukum dan HAM. Bersama saya Andi Taletinglangi sebagai host dan telah hadir narasumber kita Bapak Agus Thoyib sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Selamat pagi Pak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan berdiskusi tentang makna peringatan Hari Dharma Karya Dika bagi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Namun sebelum itu kita ingatkan kembali untuk sobat prestasi yang ada di rumah ya atau mengikuti secara online di live stream kita untuk di follow dan join bersama kami. Dengan caranya, ini sebenarnya gampang banget bagi sobat prestasi, tinggal follow akun sosial kami di bawah ini ya, Banten Prestasi TV atau di IG Penyuluh Hukum Banten atau di Humas _Kumham Banten. Kemudian bisa di capture atau di screenshot dan jadikan story buat sobat prestasi di akun Instagram. Dan jangan lupa mention atau tag akun IG kami untuk kami pilih ya. Mungkin di akhir sesi atau nanti di akhir podcast nanti akan ada follower yang terbaik yang kita nanti kasih hadiah. Kemudian jangan lupa hashtag juga di hashtag HDKD Kumham Banten 2021 atau hashtag di podcast 48 Hours Nonstop dan hashtag di Banten Prestasi. Izin Pak Kakanwil, perlu kami informasikan bahwa seluruh host, narasumber, dan kru yang bertugas pada kegiatan ini telah dites antigen dan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi mungkin dalam diskusi Pak, kita bisa buka masker supaya tidak ngap-ngap ya, Sobat Prestasi. Ya. Baik Sobat Prestasi, kita berkenan dulu lebih dekat dengan narasumber kita pada sesi ini. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang memimpin 4 divisi. Ada divisi keimigrasian, ada divisi pemasyarakatan, divisi administrasi, dan divisi pelayanan hukum dan HAM. Ini tentunya Pak Kakanwil sibuk sekali ya Pak untuk mengurusi 4 divisi ini yang luar biasa karena kita ada 11 unit salon 1 ya Pak ya. Karena kita ini sekarang dalam suasana Hari Dharma Karya Dika. Kira-kira mungkin Sobat Prestasi pengen tahu Pak, apa sih itu Hari Dharma Karya Dika? Memutuskan bahwa tanggal 30 Oktober itu dinyatakan sebagai Hari Dharma Karya Dika. Artinya ulang tahun Departemen Kehakiman yang berubah-ubah itu namanya. Dari Departemen Kehakiman kemudian menjadi Departemen Perundang-undangan ya. Kemudian menjadi Kementerian Kehakiman dan Kementerian Kehakiman dan HAM. Kemudian yang terakhir menjadi Kementerian Hukum dan HAM ya. Ya. Yang jelas itu adalah ulang tahun kami, artinya jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya dengar-dengar ini Kementerian Hukum dan HAM ini ternyata banyak juga peminatnya ya. Jadi pegawai yang calon pegawai yang mau masuk di Kementerian Hukum dan HAM ini ya Pak ya. Ya memang ya luar biasa karena memang Kementerian Hukum dan HAM ini mungkin dilihat oleh masyarakat adalah kementerian yang sangat menarik. Karena bicara soal hukum dan juga disuruh bicara soal HAM ya. Di situ ada berbagai satker yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ada satker pemasyarakatan, ada keimigrasian yang memang secara fungsi juga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan model-model yang bersentuhan dengan masyarakat inilah yang sepertinya kelihatan lebih banyak diminati oleh lapisan masyarakat ya, terutama yang ingin bekerja ya, sehingga setiap ada penerimaan calon pegawai di Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi favorit ya. Luar biasa yang mendaftar. Seperti tahun ini saja yang diterima di Kemenkumham Banten ini sekitar 82 orang, tetapi yang mendaftarkan sampai 7.400. Jadi udah sangat luar biasa, sangat berat, antusiasnya luar biasa, Pak. Kompetisinya sangat berat gitu ya. Iya, benar, Pak.
Ini di YouTube ini ada masyarakat sepertinya agak kurang jelas, jadi mungkin Bapak agak sedikit dekat dengan mic-nya, Pak. Oke, Ya, oke, ya, supaya ya. bisa agak jelas. Iya. Jadi karena bicara perjalanan Kementerian Hukum dan HAM sendiri ini Pak, yang kadang-kadang berubah nama di awal, kehakiman, kemudian perundangan. Namun di mata Bapak sendiri yang sudah boleh katakan sudah senior sekali ada di Kementerian Hukum dan HAM ini, kira-kira perbedaan Kementerian Hukum dan HAM yang dulu dengan sekarang itu menurut kacamata Bapak itu bagaimana, Pak? Memang saya sudah berkarir atau berdinas sudah 37 tahun. Wow. Bahkan sudah yang mendekati usia punah tugas ya. Iya. Eh, Tentu ini menjadi kebanggaan pribadi ya, karena saya merasa bisa mengabdi di tempat yang betul-betul merasa sejiwa dengan kepribadian saya. Dan tentu ya, saya sudah merasakan dari sebelum menjadi Kementerian Hukum dan HAM. Tapi yang saya rasakan adalah bahwa eh, apa yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM saat sekarang ini sudah sangat banyak kemajuan yang dicapai ya. Sudah banyak yang bisa memenuhi harapan-harapan masyarakat ya. Dulu kita istilahnya lingkup kerja kita tidak seperti seluas sekarang ya. Karena di Kementerian Hukum dan HAM sekarang ini hampir semua lapisan masyarakat menjadi jangkauan tugas fungsi di Kemenkumham. Artinya tidak hanya persoalan kita melakukan sinergi dengan APH, tapi juga dengan pemerintah daerah, dengan notaris, dengan lembaga bantuan hukum, dengan masyarakat yang pekerja ya, pekerja seperti UMKM ya. Kita semua menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kita juga melakukan edukasi penyuluhan-penyuluhan ke lapisan masyarakat. Jadi begitu banyak capaian atau jangkauan tugas dari Kemenkumham ini yang juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi perubahan-perubahan itu saya rasakan dan saya jujur sangat bangga menjadi bagian dari pegawai di Kemenkumham ini. Baik Pak Kang Emil. Tentunya juga perjalanan Bapak ini boleh dikatakan cukup berpengalaman Pak ya. Tentunya Kanwil Banten ini bukan yang pertama gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak dari Kanwil, kemudian kira-kira apa perubahan dan inovasi yang dilakukan oleh Kanwil sebelumnya dan kemudian Bapak sekarang di Banten. Saya yakin Bapak sudah punya pengalaman mendorong para staf itu berinovasi. Apa yang menjadi kira-kira capaian atau prestasi Pak yang kira-kira bisa diperlihatkan oleh Sobat Prestasi? Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercaya oleh pimpinan untuk bisa diberikan tugas jabatan selaku Kakanwil di Banten. Yang sebelumnya juga saya pernah bertugas di Kalimantan Selatan sebagai Kakanwil juga, dan sebelumnya lagi juga pernah di Aceh ya, dan sebelumnya lagi pernah bertugas sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan di Kalimantan Timur, di Jawa Barat, di Lampung, di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ya lumayan banyak ya pengalaman ini yang saya rasakan. Tentu yang saya lihat adalah perubahan-perubahan itu menjadi lebih pasti sekarang ya, karena performance satker kita juga sudah semakin baik, dimulai dari Aceh ya, juga Kalimantan Selatan, dan juga ya saya dimanapun tugas tentu saya harus berusaha bersama teman-teman para kepala divisi dan jajaran untuk bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik di kantor wilayah yang saya diberikan tanggung jawab itu. Termasuk saat ini sekarang saya diberi kepercayaan di Banten. Tentu saya juga akan terus mengoptimalkan apa yang
mungkin pengalaman yang saya dapatkan ya, bagaimana supaya Kanwil Banten ini juga tidak kalah dengan kanwil-kanwil yang lain ya, terutama kanwil-kanwil besar, dan juga kita sudah bisa membuktikan bahwa jajaran teman-teman di Banten ini juga mampu berprestasi, dan beberapa raihan prestasi juga sudah kita dapatkan ya, baik dari layanan AHU, KI, dan juga yang lain juga kita sudah cukup membanggakan hal ini, walaupun memang kita masih terus harus meningkatkan performa kantor wilayah ini. Dan tentu semuanya juga tidak ada apa-apanya tanpa dukungan, tanpa semangat ya, perjuangan dari teman-teman yang ada di Kanwil Banten ini. Baik. Jadi sobat prestasi, salah satu juga yang saya disampaikan juga informasi bahwa ternyata Pak Kanwil kita ini cukup mengikuti isu milenial. Ya, buktinya apa? Podcast 48 hours ini nonstop ini suatu spektakuler yang diselenggarakan oleh Kanwil Kumham Banten dibanding kanwil lain. Belum ada, ya Pak. Ternyata belum ada. Saya event itu maaf saja beberapa tokoh-tokoh yang juga melakukan seperti ini, Pak. Itu belum ada yang melakukan spektakuler seperti ini yang 48 jam nonstop, Pak. Dan ini ide dan kreasi inovasi dari Pak Kanwil untuk mendorong ini terjadi. Jadi Pak Kanwil benar-benar hebat, Pak. Sobat prestasi luar biasa. Jadi begini Pak Aditya, bahwa kita ini kan harus terus membuat masyarakat kita itu memahami ya, dan lebih dekat ya Pak, lebih dekat. Makanya podcast ini kan menjadi salah satu sarana media center kita atau sarana informasi, edukasi dari mungkin dari para tokoh, dari para ahli, untuk bisa memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat ya. Dan ini akan sangat baik, sehingga kalau Kanwil Banten ini memelopori, ya mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh kanwil lain ya. Karena ini juga sangat penting untuk apa yang kita lakukan ya, isu-isu aktual yang terjadi di sekitar masyarakat itu bisa dipahami dampak positif, dampak negatifnya sehingga pada akhirnya goalnya ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Itu sebetulnya. Dan kenapa tentunya podcast ini menjadi hal yang sangat penting. Dan tentunya ini menjawab juga tantangan dan hambatan di era pandemi gini ya Pak. Tentu iya. Ya, jadi artinya podcast ini jangan yang seperti yang kita lihat di televisi, tapi juga kita ternyata bisa melakukan. Jadi ini tentu semua terrealisasi karena ya dukungan dari seluruh jajaran kantor wilayah ya, sehingga ini bisa kita manfaatkan dalam 2 kali 24 jam atau 40 jam ini bisa diakses, bisa diikuti oleh masyarakat terkait hal yang penting. Baik, Pak Kanwil. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Dharma Karyadika lagi, kira-kira kegiatan-kegiatan apa sih Pak yang kita laksanakan di Hari Karyadika ini di Kanwil Kumham Banten khususnya Pak? Jadi Hari Dharma Karyadika ini adalah momentum ya bagi kita untuk melihat sejauh mana capaian kinerja kita, dan tentu kita berharap ke depan ini lebih baik lagi yang sudah kita lakukan. Dan momentum tahun ini kita juga melakukan berbagai hal ya, berbagai kegiatan yang sudah dimulai dari awal Oktober ya. Nah, diantaranya kita juga melakukan berbagai layanan ya, hukum maupun expo, pameran ya, baik menyangkut layanan paspor ya, simpatik atau isi paspor, juga layanan AHU ya, bagaimana masyarakat mungkin diberi pemahaman tentang kalau mendaftar ya perusahaan itu seperti apa persyaratannya ya, dan juga kita juga memberikan layanan tentang kekayaan intelektual ya, bahkan kita juga ingin insya Allah nanti akan ada expo dari UMKM, IKM di tempat kita yang juga bisa dilihat ya, juga termasuk proses pendaftaran kekayaan intelektual seperti merek, ya paten, ya, IG dan sebagainya.
juga kita ada menampilkan hasil karya Warga warga binaan binaan. sebanten ya, agar masyarakat juga bisa mengetahui bahwa ada proses pembinaan, ada program pembinaan yang intensif dilakukan di lapas rutan kita. Kemudian juga kita memberikan layanan Yankomas ya, pelayanan komunikasi masyarakat yang juga bisa diakses diperlukan kalau ada masyarakat yang mungkin merasakan terganggu HAM-nya kan gitu ya. Kita juga menyiapkan semua. Jadi semua event ini dalam rangka untuk memeriahkan Hari Dharma Karadika ya, sekaligus juga sebagai sosialisasi, edukasi bagi masyarakat. Iya. Ada yang menarik dari pernyataan Pak Kakanwi tadi terkait dengan kegiatan-kegiatan ini, Pak. Seperti tadi tentang menampilkan produk hasil warga binaan. Ya. Karena di dalam lapas ternyata itu ada aktivitas, Pak ya. Ya. Jadi mungkin juga ini bisa diceritakan sedikit, Pak. Apa kira-kira model pembinaan sehingga sobat prestasi tahu ternyata mereka tidak hanya sekedar ditahan di dalam atau dibatasi kemerdekaannya, tapi ternyata ada aktivitas positif yang diberikan supaya nanti mungkin ya Pak ya, ketika mereka keluar kemudian menyatu kepada masyarakat dan mereka punya kehidupan yang baru lagi seperti itu. Kira-kira bisa ceritakan apa? Jadi kita tahu bahwa warga binaan kita ini kan sedang menghadapi ujian ya, dengan harus menjalani hukuman. Ya tentu karena sebab pelanggaran hukum yang dilakukan. Ya tentu dalam mengisi masa hukuman itu ada program pembinaan dengan klasifikasi 2 hal yang kita lakukan, yaitu pembinaan kepribadian, itu diberikan penguatan-penguatan, pemantapan terkait dengan kerohanian ya, ada ceramah-ceramah agama, ada pendidikan agama di sana yang kita lakukan, karena itu juga bagian yang penting untuk mempunyai bekal atau dasar agar dia mempunyai kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Kemudian juga warga binaan kita juga diberikan program pembinaan kemandirian, yaitu program keterampilan yang dimaksudkan agar warga binaan kembalinya ke masyarakat itu menjadi manusia yang mandiri. Dia bisa berusaha mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Karena kita tahu masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa menerima keberadaan narapidana. Ini kita tantangan ini kita tunjukkan bahwa pembinaan itu memang real, ada di dalam lapas rutan kita. Dan pembinaan kemandirian ini banyak hal. Ternyata warga binaan kita juga memiliki berbagai bakat minat yang bisa tersalurkan, seperti pembuatan kaos ya, seperti pembuatan sendal, keterampilan pertukangan, kerajinan las, kemudian juga ada hiasan bunga dari lapas-lapas wanita itu juga banyak dilakukan, termasuk juga bordir ya, kemudian juga ada hasil perkebunan ya, perikanan, itu juga banyak dilakukan oleh warga binaan kita, dan pembinaan itu diselenggarakan oleh lapas rutan. Dan ini sebetulnya tekad dan sesuai dengan 10 prinsip pemasyarakatan, yang salah satu diantaranya adalah bahwa warga binaan ini harus diberikan yang terbaik untuk bekal kembalinya dia kembali kepada masyarakat. Nah, prinsip-prinsip ini yang memang kita dorong, kita lakukan terus, sehingga masyarakat yang kita harapkan adalah bisa menerima nanti kehadiran warga binaan ini, karena tidak semua orang yang pernah berbuat salah, orang yang melanggar hukum itu juga akan terus melakukan pelanggaran hukum ya. Mereka juga punya kesadaran untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan baik. Itu yang kita harapkan. Baik Pak. Sebelum saya lanjut nih pertanyaan berikutnya Pak, mungkin Bapak silakan dinikmati dulu air putihnya biar biar lebih lancar lagi menjelaskan Pak. Biar kita agak rileks ya sobat prestasi, karena memang ini menarik sekali kalau kita mengelupas lebih dalam tentang
sosok dari Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri, apalagi beliau ini sudah 37 tahun ya sudah berada di di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Dan pengalaman beliau ini yang luar biasa ini tentunya ini menjadi motivasi buat sobat prestasi yang nantinya akan bergabung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Nah, saya ingat kata-kata Pak Menteri Pak Yasona Lawli mengatakan bahwa kita harus berubah dari birokrasi lama yang dulunya itu istilahnya kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat. Kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Nah, ini terkait dengan hal itu sekarang kan sudah banyak perubahan, Pak. Jadi kira-kira dalam layanan-layanan yang sudah diberikan termasuk tadi kan pemasyarakatan. Nah, sekarang kayak imigrasi gitu, Pak. Imigrasi yang dulu itu katanya penuh dengan calo, terus bikin paspor lama, gitu kan wajah yang lama gitu, Pak. Nah, kira-kira kalau yang sekarang ini bagaimana? Layanan sendiri yang dimiliki oleh Kanwilkumham Banten, seperti juga di KAI tadi Bapak bilang ada pendaftaran merek dan sebagainya. Mungkin kalau dulu itu manual, sekarang sudah ada mungkin aplikasinya. Kemudian OBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang dulunya juga tidak mempedulikan masyarakat miskin atau membutuhkan itu. Nah, tentunya Kementerian Hukum dan HAM ini sebagai organisasi pemerintah yang tentunya melihat kebutuhan masyarakat. Nah, ini menurut pandangan Bapak perubahan-perubahan ini seperti apa? Iya, kita tentu harus menjaga komitmen Bapak kita Menteri Hukum dan HAM bahwa perubahan itu harus kita lakukan ya. Kita harus bisa memangkas birokrasi yang dinilai masyarakat mempersulit ya, atau birokrasi yang menghambat ya. Dan yang kita lakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten ini sudah jauh sangat baik ya. Artinya saya bisa menjamin bahwa semua layanan-layanan itu tidak ada yang dipersulit. Saya menjamin bahwa layanan-layanan tidak ada yang bermain-main dengan pungli ya. Nah, ini yang kita terus jaga ya, karena budaya melayani ini harus menjadi bagian yang penting dari jajaran Kumham Banten ini untuk bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat, sehingga praktek-praktek calo yang mungkin pernah ada jauh sebelumnya itu sudah tidak ada lagi di kantor imigrasi kita ya. Kemudian juga praktek-praktek yang mempersulit layanan ya, pendaftaran dan sebagainya, insya Allah semuanya juga kita bisa layani secara baik. Dan di Kanwil ini juga kita membuka layanan face to face, layanan langsung dan layanan yang melalui online ya. Karena kita ada aplikasi Jawara, si Jawara yang bisa dimanfaatkan, bisa diakses oleh masyarakat terhadap kepentingan informasi apa yang dibutuhkan di situ, baik keimigrasian, AHU, KAI atau pemasyarakatan, silakan bisa diakses dan istilahnya ini semuanya akan dilayani dengan baik ya. Tentu saya juga akan mengambil langkah-langkah tegas kalau misalnya dalam proses perubahan ini ada anggota saya yang masih bermain-main, tapi mudah-mudahan ini tidak, karena kita pun juga sudah membangun zona integritas di semua satker kita termasuk di kantor wilayah, sehingga tekad ini ya insya Allah bisa kita wujudkan agar perilaku jajaran Kemenkumham Banten ini betul-betul bisa mencerminkan ya sosok ASN Kumham yang berintegritas, yang berakhlak. Ya, saya kira itu. Berakhlak ya. Itu nilainya ya, Pak. Nilainya. Karena kita tahu kita sudah punya nilai dari ASN itu sendiri. Ya. Nah, saya hold dulu sobat prestasi untuk mengingatkan kembali ya untuk follow akun sosial kita di media kami di bawah ini ya. Di YouTube, kalau di YouTube itu Banten Prestasi TV, kemudian di IG Penyuluh Hukum Banten dan juga Humas _ Kumham Banten. Kemudian jangan lupa capture atau screenshot
salah satu tema ya ataupun story di akun Instagrammu, dan jangan lupa mention atau tag akun IG kami untuk kami pilih nanti siapa kira-kira follower yang terbaik yang nantinya akan kita umumkan sebagai pemenang. Kemudian jangan lupa hashtag juga Sobat Prestasi, hashtag di HDKD Kumham Banten 2021, hashtag juga di podcast 48 hours ya, 48 hours non-stop ya, 48-nya angka 4 dan 8 non-stop. Kemudian hashtag juga Banten Prestasi. Oke, jangan lupa ya Sobat Prestasi. Nah, kita lanjut lagi Pak Kakanwil terkait dengan Hari Dharma Karya Dika. Ya. Kegiatan yang dilakukan di kantor wilayah Banten ini kan sudah cukup luar biasa yang dilakukan. Kira-kira ada komplain nggak Pak selama ini terhadap kinerja dari kantor wilayah Kumham Banten, mungkin dari masyarakat atau mungkin dari stakeholder yang memang punya jalinan kerjasama dengan kantor wilayah, atau mungkin saya mencoba menyimbangkan komplain atau apresiasi mungkin Pak. Kalau yang berkaitan dengan komplain sejauh ini belum ada. Artinya apa yang kita lakukan jajaran kantor wilayah ini berarti masih on the track ya. Semuanya masih berjalan dengan sesuai aturan sesuai yang kita harapkan, dan bahkan kalau saya melihat sebagian atau sudah banyak juga yang memberikan apresiasi karena memang kita sudah membangun ruang layanan yang juga yang menurut saya sangat representatif karena untuk membangun zona integritas atau membangun kawasan atau wilayah bebas dari korupsi tidak hanya menyangkut perilaku, tapi sarana juga harus kita buat sehingga ada kenyamanan, ada transparansi di ruang layanan itu yang juga mendukung untuk proses WBK wilayah dari wilayah birokrasi wilayah bebas dari korupsi ini. Artinya kita bangun dari semua sisi bahwa layanan kita pun juga sangat transparan, bisa dilihat juga oleh masyarakat, tidak ada macam-macam kan gitu ya. Kemudian istilahnya tentu hal yang positif ini menjadi penyemangat kita untuk terus kita jaga, komitmen ini kita jaga dengan baik, dan juga kalaupun ada kritik, mungkin ada komplain juga kita anggap sebagai koreksi masyarakat untuk memperbaiki. Jadi kita pun juga tidak menutup koreksi dari masyarakat karena tujuan kita adalah bagaimana terus memperbaiki layanan ini sehingga masyarakat atau ekspektasi masyarakat itu bisa terpenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan Kumham ini betul-betul dirasakan memuaskan. Itu harapan kita. Jadi saya kemarin dengar nih dari masyarakat yang berkunjung ke kantor kita dari kantor Kanwil Kumham Banten ini Pak. Katanya kalau datang ke Kanwil itu sekarang ini Pak, sekarang ini datang ke Kanwil itu kayak kantor serasa hotel. Nah, Alhamdulillah Pak ya. Jadi kalau Sobat Prestasi penasaran seperti apa sih kantor rasa hotel, mungkin bisa berkunjung kantor wilayah, tapi bukan buat wisata ya, tapi mungkin ada urusan untuk pengurusan kali Pak ya. Tapi bisa diceritakan maksudnya kantor rasa hotel itu gimana ya Pak? Berarti kita dibuat nyaman gitu ya Pak? Yang jelas memang kita membuat ruang layanan itu senyaman mungkin. Kalau masyarakat menilai itu seperti hotel ya alhamdulillah ya. Karena tujuan kita adalah bagaimana membuat kenyamanan saat orang harus menunggu, saat orang harus dilayani ya. Kemudian juga kita ada tempat untuk difabel ya, kaum difabel yang memang membutuhkan layanan kita. Kemudian juga kita sediakan ruang laktasi yang nyaman, kemudian ruang toilet yang juga baik, sangat baik. Artinya kita ingin sebaik mungkin masyarakat yang kita layani ini
tidak merasa bosan atau tidak merasa kumuh ya Iya, karena iya. semuanya dalam keadaan bersih. Pegawai-pegawai kita insya Allah juga melayani dengan penuh keramah tamahan Iya. ya. Jadi semuanya kita ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat lah ya. Wah, luar biasa. Sekali lagi kalau Sobat Prestasi penasaran seperti apa sih kantor Rasa Hotel, Iya. ya silakan datang ke kantor Iya, wilayah iya, kami, iya. kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten di Jalan Brigjen Kiai Haji Samun, nomor 44D. Ya, silakan. Nanti kalau ada waktu Pak Kanwil akan sambut. Iya. Karena kita ini pelayan ya, Iya, Pak ya, pelayan iya. dari masyarakat. Baik Pak Kakanwil, pertanyaan terakhir, beberapa pertanyaan terakhir terkait dengan kira-kira ada pesan nggak yang Bapak Kakanwil mau sampaikan kepada Sobat Prestasi? Kemudian kira-kira harapan Pak Kakanwil untuk Kemenkumham ke depan? Karena tadi kan Bapak bilang Bapak sudah 37 tahun. Iya. Nah, tentunya juga akan memasuki juga Punabakti. Tentunya ini buat generasi ke depan, kira-kira ada harapan apa kira-kira dari Pak Kakanwil? Selain pesan untuk Sobat Prestasi dan juga harapan untuk Kementerian Hukum dan HAM ke depan. Kalau pesan untuk sobat-sobat prestasi kita, tentu ini adalah upaya terbaik yang kita lakukan. Sehingga sobat-sobat prestasi juga silakan mungkin bisa melihat langsung atau menginginkan informasi apa yang memang dibutuhkan di kantor wilayah, silakan. Artinya kalau memang ada hal yang perlu disarankan ke kami sebagai suatu masyarakat untuk lebih baik lagi, tuh pasti kami akan sangat welcome ya. Yang jelas kita ingin bahwa sobat prestasi ini adalah bagian dari pihak yang mendukung perubahan yang kita lakukan di kantor wilayah Kementerian HAM Banten ini ya, karena kita juga tidak bisa tanpa dukungan dari stakeholder, dari masyarakat, dari sobat prestasi ya terhadap kemajuan atau peningkatan yang kita lakukan. Kemudian tentu harapan kita ke depan ya, terutama jajaran kami baik di kantor wilayah maupun di UPT, tentu hendaknya momentum Hari Dharma Kadadika tahun ini bisa dijadikan penyemangat untuk bekerja semakin pasti. Karena apa? Karena tentu ke depan tantangan tugas kita pasti akan lebih menantang lagi. Tapi tentu dengan semangat, dengan sinergi yang baik secara internal maupun dengan eksternal, dan juga dengan penuh dedikasi ya, loyalitas ya, dan pengabdian yang didasari dengan keikhlasan. Tentu semua hal yang kita akan hadapi di masa mendatang akan bisa kita lalui dengan baik ya. Dan ini tentu akan menjadi suatu legacy, suatu kenang-kenangan ya, suatu kesan yang memang bisa kita bangun saat kita bertugas di Kementerian Hukum dan HAM wilayah Banten ini. Ini yang kita harapkan untuk masa-masa ke depan. Oleh karenanya ya saya himbau kepada semua jajaran untuk tetap semangat ya, tetap menjaga integritas, menjaga tekad kita untuk memberikan kinerja kita yang terbaik dan juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Satu hal lagi Pak Kakanwil, tentunya untuk menjaga kantor wilayah ini tidak mudah ya Pak. Dari pengalaman Bapak, kira-kira apa yang harus menjadi komitmen yang harus dijaga oleh teman-teman kita di kantor wilayah dan juga di lapas, rutan, kantor imigrasi gitu, karena itu kan banyak sekali laporan. Nah, apa komitmen buat nanti sobat prestasi juga tahu apa komitmen kita yang harus dijaga? Komitmen kantor wilayahnya satu sebetulnya, yaitu jaga integritas. Karena kalau orang mampu menjaga integritas, semuanya akan mengiringi hal yang positif ya. Karena integritas tidak ada berada di dalam. Semua akan dengan penuh keikhlasan, dengan senang, dengan penuh kebanggaan, dengan rasa semangat. Jadi integritas ini harus kita jaga terus dimanapun kita bertugas ya. Itu intinya. Karena kita ingin ya
memberikan yang terbaik. Baik, Sobat Prestasi, jadi cuma satu kata, jaga integritas. Dan itu adalah komitmen dari seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kanwil Kementerian Hukum HAM Banten. Terima kasih untuk Bapak, sehat selalu Pak, sama-sama. sukses. Amin, Ya, sama-sama. kita akhiri sesi ini, sampai jumpa di sesi berikutnya. Buat Sobat Prestasi, ikuti terus 48 hours non-stop Kanwil Kumham Banten yang spektakuler. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bapak. kasih. Ya.